UEFA baru saja mengumumkan hasil drawing babak 16 besar Liga Champions. Dalam hasil pengundiannya tersaji beberapa laga syarat gengsi yang mempertaruhkan harga diri. Beberapa klub besar seperti Real Madrid masih penasaran dengan trofi Liga Champions yang ke-15. Selain itu, Manchester City juga masih bernafsu untuk mempertahankan gelar juaranya. Sejumlah laga lainnya juga nggak kalah menarik dengan mempertemukan Napoli versus Barcelona dan FC Porto versus Arsenal. Cetak Gol coba merangkum preview babak 16 besar sebagai berikut. FC Porto versus Arsenal. Untuk mengawali ulasan ini ada pertandingan besar yang mempertemukan Arsenal versus FC Porto. Para fans The Gunners tentunya menunggu pertandingan besar tersebut. Pasalnya ini merupakan kali pertama Arsenal lolos ke babak 16 besar sejak 7 tahun yang lalu. Direktur Arsenal yakni Edu sangat yakin kalau The Gunners bisa mengatasi FC Porto. Dia mengatakan kalau Arsenal sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi dengan rentetan hasil positif. Namun Edu meminta Mikel Arteta untuk nggak meremehkan skuad Dragos. Hal yang sama juga diucapkan oleh mantan pemain Liverpool yakni Graeme Souness. Legenda tim nasional Skotlandia ini sangat optimis Arsenal bisa berbicara banyak di laga nanti. Bahkan Souness meyakini kalau The Gunners berpeluang besar untuk menembus partai final. Di sisi lain, ini merupakan pertemuan kelima Arsenal menghadapi FC Porto. Meriam London sedikit diunggulkan setelah memenangkan 3 laga dan 1 kali hasil imbang. Walaupun gak diunggulkan, Sergio Coensao tetap gak kehilangan semangat. Pelatih FC Porto ini bilang kalau skuad Dragos akan tampil mengejutkan menghadapi The Gunners. Napoli versus Barcelona. Berikutnya ada pertemuan seru yang mempertemukan Napoli menghadapi juara grup H yakni Barcelona. Kelolosan ke babak 16 besar merupakan pencapaian terbesar untuk Xavi Hernandez. Dia bilang ini akan menjadi titik balik skuadnya meraih kejayaan di Eropa. Ucapan itu wajar mengingat dalam 2 tahun terakhir langkah Barcelona selalu terhenti di babak penyisihan. Secara rekor pertemuan, kedua tim baru bertemu sebanyak 2 kali pada 2020 yang lalu. Saat itu Barcelona lebih unggul dengan 1 kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Meskipun lebih diunggulkan, pelatih Napoli yakni Walter Mazzarri cukup yakin dengan kemampuan para pemainnya. Menurutnya, skuad Partenope punya komposisi yang setara dengan Blaugrana. Kalau dilihat dalam beberapa laga terakhir, Napoli memang lebih diunggulkan untuk menang. Pasalnya, saat ini Xavi Hernandez mendapatkan kritikan tajam akibat merosotnya performa. Salah satunya dari jurnalis sport yakni Ivan San Antonio. Menurutnya, Barcelona di tangan Xavi saat ini menjadi tim yang paling gak efektif di Eropa. Antonio menilai kalau Barcelona hanya punya peluang sebesar 31% untuk menyapu bersih semua kompetisi, termasuk memenangkan pertandingan menghadapi Napoli. Paris Saint-Germain versus Real Sociedad. Berikutnya ada laga yang gak kalah seru yang mempertemukan Paris Saint-Germain dan Real Sociedad. PSG tentunya menjadi unggulan untuk memenangkan pertandingan. Selain komposisi skuad yang lebih jempolan, Les Parisiens juga gak terkalahkan dalam 5 pertandingan Ligue 1 terakhir. Secara statistik, PSG juga unggul telak atas Real Sociedad, mulai dari jumlah gol, shoot on goal hingga passing sukses. Hanya saja Les Parisiens nggak boleh meremehkan kemampuan Real Sociedad yang bisa saja tampil mengejutkan. Sejumlah pemain seperti Mikel Oyarzabal, Takefusa Kubo sampai dengan Martin Zubimendi menjadi pemain yang patut diwaspadai. Marquinhos juga mengingatkan rekannya untuk tetap fokus. Kapten dari PSG ini mengatakan Real Sociedad merupakan tim yang sedang dalam performa bagus. Dia juga meminta para rekannya untuk tetap bermain dengan penuh percaya diri. Inter Milan versus Atletico Madrid. Kemudian ada laga yang mempertemukan sang finalis Inter Milan menghadapi Atletico Madrid. Secara rekor pertemuan, kedua tim baru memainkan sebanyak 2 pertandingan saja. Mereka saling mengalahkan saat pertemuan di tahun 2010 dan 2018. Artinya laga ini sulit ditebak dan diprediksi bakal berjalan seru. Apalagi kedua tim sama-sama dalam performa yang cukup bagus. Salah satunya adalah Inter Milan yang kokoh di puncak klasemen sementara Serie A. Sedangkan Atletico Madrid kembali ke performa terbaiknya setelah terpuruk pada musim lalu. Diego Simeone mengatakan kalau Inter Milan merupakan lawan yang luar biasa.
Dia menilai kalau pertemuan ini menjadi sangat spesial karena punya kenangan indah di GCP Meazza. Javier Zanetti selaku wakil presiden Inter Milan menyebut kalau Atletico Madrid adalah lawan yang sulit. Zanetti mengatakan jika Simeone akan mempersiapkan pertandingan dengan baik. PSV Eindhoven versus Borussia Dortmund. PSV Eindhoven versus Borussia Dortmund juga menjadi pertandingan yang gak kalah menarik. Dalam sejarah pertemuannya, kedua tim hanya bermain sebanyak 2 pertandingan saja. Borussia Dortmund tampil dominan dengan memenangkan 1 laga dan sekali imbang. Namun secara statistik di musim ini, PSV Eindhoven justru lebih diunggulkan untuk menang. Bagaimana tidak, skuad Boren berpeluang untuk memenangkan gelar juara Eredivisie pada musim ini. PSV bahkan unggul 10 poin dari Feyenoord yang menempati posisi runner-up. Sebaliknya, Borussia Dortmund juga tampil nggak konsisten dalam 5 laga terakhir Bundesliga. Hanya saja di Borussen tampil mengejutkan dengan lolos sebagai juara grup F. Edin Terzic memuji performa PSV yang menjalani musim ini dengan sempurna. Ernest Stewart selaku direktur olahraga PSV mengatakan kalau Borussia Dortmund adalah lawan yang luar biasa. Lazio versus Bayern Munchen. Rival Borussia Dortmund yakni Bayern Munchen juga mendapatkan lawan yang cukup sulit di babak 16 besar kali ini. Skuad di Bayern harus menghadapi Lazio yang diasuh oleh Maurizio Sarri. Kedua tim sudah pernah bertemu di babak 16 besar pada musim 2020-2021 yang lalu. Saat itu Bayern Munchen berhasil memenangkan partai home dan away dengan skor yang mencolok. Thomas Muller dan kawan-kawan mampu mengalahkan Lazio dengan agregat 6-2. Artinya, skuad Le Aquile bisa saja membalaskan dendam kekalahannya di 3 tahun yang lalu. Maurizio Sarri mengatakan lolosnya Lazio ke 16 besar adalah pencapaian terbaiknya. Bahkan dia sangat sombong dengan menyindir Juventus yang gak bermain di Eropa. Sebelumnya, Sarri juga sangat ingin bertemu dengan Barcelona di babak 16 besar. FC Copenhagen versus Manchester City. Selanjutnya ada sang juara bertahan Manchester City yang akan menghadapi FC Copenhagen. Undian ini disorot oleh netizen karena The Citizen selalu menghadapi lawan yang mudah di 16 besar. Di musim lalu saja Manchester City berhasil mengatasi RB Leipzig dengan agregat 8-1. Artinya ini menjadi keuntungan besar The Citizen untuk bisa kembali menang dengan skor yang telak. Apalagi mereka mampu unggul head-to-head atas Copenhagen dengan meraih 2 kemenangan dari 4 pertemuan. Pep Guardiola juga sangat bernafsu untuk mempertahankan gelar juara. Guardiola merasa lega karena bertemu dengan lawan yang gak begitu sulit. Akan tetapi pelatih berkepala pelontos ini gak boleh meremehkan Copenhagen begitu saja. Klub asal Denmark ini sempat membuat para fans Manchester United menangis dan sakit hati. Pasalnya, The Red Devils berhasil ditaklukkan dengan skor 4-3 di babak penyisihan grup. Alhasil, setan merah harus angkat koper lebih cepat dan sampai di babak penyisihan saja. Di samping itu juga, ini menjadi kesempatan emas dari Kevin Dix untuk menambah pengalamannya. Pemain asal Belanda itu sempat menjadi buah bibir netizen setelah kedapatan terbang ke Indonesia. Kevin Dix dilaporkan hanya ingin menikmati liburannya ke tanah air sebelum bermain di babak 16 besar Liga Champions. RB Leipzig versus Real Madrid. Menutup ulasan ini ada laga yang mempertemukan RB Leipzig dan sang raja Liga Champions Real Madrid. Kedua tim seakan ditakdirkan untuk selalu bertemu di ajang Liga Champions. Real Madrid sendiri pernah berhadapan dengan RB Leipzig di fase grup musim lalu. Mereka saling mengalahkan dengan masing-masing mengemas 1 kemenangan. Saat itu Timo Werner kembali menjadi momok menakutkan untuk Real Madrid. Dia berhasil mencetak gol yang membawa RB Leipzig menang dengan skor 3-2. Real Madrid tentunya lebih diunggulkan untuk bisa memenangkan pertandingan. Hal itu bisa dilihat dari performa mereka di musim ini yang cukup menggila. Los Blancos bahkan menjadi salah satu klub yang gak pernah kalah saat menjalani fase grup musim ini. Akan tetapi Carlo Ancelotti dihadapkan dengan situasi yang sulit. Pasalnya beberapa pemain utama mereka harus menepi akibat menderita cedera. Terbaru David Alaba dipastikan absen hingga akhir musim setelah kemenangan besar 4-1 atas Villarreal. Namun Don Carlo nggak perlu risau karena sejumlah pemain tersebut akan tersedia di bulan Januari nanti. Mulai dari Vinicius Junior, Arda Güler, Eduardo Camavinga hingga Dani Carvajal. Carlo Ancelotti sendiri masih berhasrat bisa membawa pulang trofi Liga Champions yang ke-15.
Akan tetapi dirinya mewaspadai Manchester City yang disebut-sebut akan menjadi lawan terberat dari Los Blancos. Don Carleto bisa saja membalaskan dendam kekalahannya di musim lalu pada babak semifinal. Itulah ulasan preview babak 16 besar Liga Champions. Bagaimana pendapatmu? Tim manakah yang kamu prediksi bakal lolos ke babak perempat final? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.